Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Asal muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pembahasan al-wajibat al-mutahatimat al-ma'rifah likulli muslimin wa muslimah, kewajiban-kewajiban yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Buah karya dari Abdullah bin Ibrahim bin Utsman al-Qara'awi. Nah, sekarang kita masuk kepada matan pertama, yaitu tentang al-usulus salasah. Al-usulus salasah ini terdiri dari dua kata, al-usul dan as-salasah. Al-usul salasah allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Tiga pondasi, tiga prinsip dalam agama yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimat, ya. Kita akan membahas tentang tiga prinsip utama yang wajib untuk dipelajari, diamalkan dan juga didakwahkan, ya. Dan wajib untuk bersabar atasnya. Bersabar untuk menuntut ilmu, bersabar untuk mengamalkan ilmu, bersabar untuk mendakwahkan ilmu. Ya. Al-usul itu jam'u aslin. Usul itu jamak, bentuk jamak dari aslin, aslun. Dan aslun secara lugatan asfalu syai' wa asasuhu. Asal itu secara bahasa yaitu asfalu syai' wa asasuhu. Asfal itu yang paling bawahnya, ya, asfalu syai', jadi sesuatu yang paling bawah. Wa asasuhu, sesuatu yang menjadi pondasi, itu namanya asal, ya, itu namanya asal, pondasi di dalam agama. Wastilahan, adapun setelah istilah ma yubna alaihi ghairuhu, itu apa-apa yang selainnya itu dibangun di atasnya, itu namanya asal. Jadi segala sesuatu yang lainnya itu dibangun di atas dia, itu namanya asal, namanya pondasi. Nah, kita bicara tentang al-usul as-salasah, berarti berbicara tentang pondasi yang tiga, berbicara tentang prinsip yang tiga, ya. Wa taqriru hadhil usul as-salasah laysat min ra'yil imam al-mujaddid rahimahullah ta'ala biduni dalilin bal istanbataha min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi penamaan tiga pondasi utama ini bukanlah dari pemikiran Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Akan tapi beliau, ya, bukan berarti tanpa dalil, bukan. Akan tapi beliau mengambilnya dari intisari Alkitab dan As-Sunnah, dari kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulnya. Kama sabata fi sahihaini wa ghairihima anil Bara' ibn Azib wa ghairihi minas sahabah radhiyallahu anhum minas su'alil mayyit fi qabrihi an hadhil usul as-salasah. Sebagaimana telah termaktub dalam sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dan selain dari keduanya, ya, riwayat dari Bara' bin Azib dan selainnya dari para sahabat radhiyallahu anhum
tentang pertanyaan mayit di dalam kuburnya, yaitu tentang 3 pertanyaan yang akan ditanyakan nanti di kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka ini dianggap sebagai 3 pokok ya, yang semua urusan agama itu bersumber darinya, dan semua urusan agama itu tercabang dari 3 ini: pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap nabinya, pengenalan terhadap agamanya. Dan ini pula yang akan ditanyakan nanti di kubur. Maka meskipun kita profesor, doktor, pengetahuan kita sudah kemana, ujiannya tetap di sini. Ditanyakan tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya. Ya. Fa'amal mu'min fayusabbituhu Allahu bil qawli sabit. Adapun orang beriman, maka Allah akan berikan kepadanya ucapan yang kokoh ya, di kehidupan dunia dan di akhirat. Yusabbitullahu alladhina amanu bi qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan berikan ucapan yang sabit, yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Di dunia itu indal ihtidar, ketika sakaratul maut. Allah mudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Adapun tasbit ya di akhirat, yaitu inda su'ail qabr, ketika pertanyaan kubur. Allah berikan dia ucapan yang sabit untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya. Ini orang beriman. Amal munafik awil murtab fayaqul, akan tapi orang munafik, orang yang ragu-ragu, mereka akan mengatakan ketika ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, namanya itu mencari sesuatu yang hilang. Ketika di dunia dia ingat, tahu jawabannya ketika di dunia, tapi di sana ketika dibutuhkan dia Allah lupakan. Itulah orang yang tidak diberikan tasbih. Enggak tahu. La adri sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu. Dulu aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun mengikutinya. Aku pun mengatakannya, ikut-ikutan. Tidak mengilmunya dengan benar sampai yakin, tidak mengamalkannya, ya. Tidak mendakwahkannya, minimal kepada keluarganya. Ya. Fardu ain, berdakwah kepada keluarga hukumnya fardu ain. Pada bersabar untuk semua itu. Ya. Fayudrabu bimirzabati min hadidin yasma'uha kullu syai'in ilal insan walau sami'aha la su'iqa atau la sa'iqa ya. Maka orang munafik, orang yang ragu-ragu tadi, maka dia dipukul dengan bimirzabah. Mirzabah itu tongkat yang terbuat dari besi. Dia dipukul dari tongkat dari besi. Maka ya, mendengar suaranya itu segala sesuatu mendengar suaranya, mendengar teriakannya, kecuali sakolain. Di dalam riwayat yang lain, sakolain yaitu manusia dan jin, 2 makhluk yang diberikan beban syariat. Di sini saya menyebutkan manusia ya. Semuanya mendengar kecuali manusia dan jin. Seandainya dia mendengarnya, tentu dia akan pingsan. Nah, ini diantara dalil yang menjadi landasan ya dari penulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, risalahnya yaitu Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi atau 3 prinsip utama di dalam agama. Di antaranya hadis dari Bara' bin Azib. Ini hadis yang panjang sekali. Berbicara dari keadaan seseorang itu sakaratul maut. Diceritakan bagaimana sakaratul mautnya orang mukmin, bagaimana sakaratul mautnya orang kafir, dan endingnya ya, sampai mereka mendapatkan nikmat dan azab kubur. Hadis yang sangat panjang. Ya. Wal ahadits fi dzalika katsiratun jiddan la yakhfa ala man indahu adna ilmin wa imanin fallahul musta'an. Hadis-hadis ya tentang hal tersebut sangat banyak, tidak samar bagi orang yang memiliki ilmu yang paling rendah dan keimanan paling rendah sekalipun. Mereka tahu. Maka hanya Allah tempat berlindung, minta pertolongan.
Walidzalika yajibu wujuban, ya, ayinan, wujub ayinian, la kifaiyan, bal la yu'dharu ahadun bitarkihi fa inal wajib wal fard kismani, fardu ainin wal fardu kifayatin. Oleh karenanya apa yang akan disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini semuanya adalah fardu ain yang wajib untuk setiap orang. Nah, bukan fardu kifayah. Kalau kifayah itu ketika ada sebagian yang melakukannya maka gugur kewajiban yang lainnya, mencukupi saja. Tapi kalau fardu ain itu wajib untuk setiap orang. Maka tidak ada udzur bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Maka wajib dan fardu itu ada dua macam, fardu ainin wa fardu kifayatin. Wa ma dzakara rahimahullah bahwa fardu ainin, dan apa yang disebutkan oleh rahimahullah di sini adalah fardu ain ala kulli mukallafin, untuk setiap mukallaf. Ini perkara yang harus diperhatikan sekali. La yu'dharu ahadun bil jahli bihi, tidak ada udzur, tidak diberi udzur, ya, bagi seorang pun untuk tidak tahu tentang hal ini. Ya, maka sangat disayangkan kalau dia mengetahui perkara yang lain tapi perkara ini tidak tahu. Ya, apa yang akan dibahas dalam kitab ini. Wa indal usuliyyin, adapun menurut ahli usul, fardu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu namanya wajib. Wajib itu apa-apa yang diberi ganjaran atas perbuatannya dan diadab, ya, disiksa karena meninggalkannya. Itu adalah perkara yang wajib. Jadi kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Wal murad bil muslim wa muslimah ay minal mukallafin. Yang dimaksud di sini muslim dan muslimat, ya, wajib diketahui oleh muslim dan muslimat, maksudnya yang mukallaf, ya. Khuron kana au abdan li'anna man tarakal usul hurimal wusul wa man tarakal dalil dhalla sabil. Baik dia itu merdeka maupun seorang hamba sahaya, ketika itu mukallaf, artinya dia balik lagi berakal. Mukallaf dia, orang yang dibebani beban syariat. Baik dia itu seorang yang merdeka maupun hamba sahaya. Karena barang siapa yang meninggalkan usul, meninggalkan pondasi-pondasi, kurimal wusul, dia akan diharamkan untuk sampai kepada tujuan. Bangunannya nggak akan tinggi. Ya. Dan barang siapa meninggalkan dalil, dhalla sabil, maka dia akan tersesat jalan. Barang siapa meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat di jalan. Fa yajibu ala kulli mukallafin ta'allumuha, maka wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Ay hadhil usul asalasah, 3 prinsip utama ini. Ya, wa ma'rifatuha, wajib untuk mengetahuinya, wa i'tiqaduha, wajib meyakininya, wal amalu bima dalat alaihi dhahiran wa batinan, dan mengamalkannya apa yang ditunjukkan olehnya baik secara zahir maupun batin, ya. Nah, fal Imam Mujadid rahimahullah taala, ya, qala Imam Mujadid rahimahullah taala, dia Imam Mujadid rahimahullah taala berkata, i'lam anna talabal ilmi faridatun, ketahuilah menuntut ilmu hukumnya wajib. Wa innahu sifaun lil qulubil maridah, sesungguhnya ilmu itu, ya, dia merupakan obat bagi hati-hati yang sakit. Bagi hati-hati yang sakit. Termasuk kebodohan adalah penyakit. Kita berusaha untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, dan kita lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya. Sedikit yang kita tahu, ya. Maka ketika kita belajar, hakikatnya kita sedang menyembuhkan apa yang ada di dalam hati-hati kita, berupa ketidaktahuan, kesombongan, kelalaian terhadap Rabb-nya, ya, rasa ketamakan terhadap dunia, tidak takut dengan azab Allah. Itu semuanya penyakit-penyakit yang kronis. Kemunafikan yang ada pada diri kita, semuanya itu penyakit kronis, dan kita berusaha untuk mengobatinya dengan apa? Dengan belajar, dengan ilmu.
Ya. Wa ana ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dinihi alladhi ma'rifatuhu wal 'amalu bihi sababun liduhulil jannah wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun liduhulin nar a'adzanallahu minha. Dan yang paling penting bagi seorang hamba adalah mengenal agamanya. Yang mengenal agamanya dan mengamalkan agamanya merupakan sebab untuk masuk surga. Dan jahil tentang agamanya dan menyanyiakan agamanya ini sebab untuk masuk neraka. Ini yang paling penting. Faman ta'alama hadhil usul wa amila biha zahiran wa batinan fahuwa hariyun an yusabbitahu Allahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa man tahawana biha wa tasahala wa lam yarfa' biha ra'san fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa mempelajari ya prinsip-prinsip ini dan mengamalkannya baik zahir ya secara zahir maupun batin, maka dia pantas untuk mendapatkan tasbit dari Allah Ta'ala dengan ucapan yang sabit, yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Ya mustahil seorang mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya kalau la ilaha itu bukan sesuatu yang tertancap kuat di dalam hatinya, sesuatu yang betul-betul ya selama ini dia pelajari, selama ini dia amalkan dan dia dakwahkan. Karena ketika mati itu nggak ada yang diucapkan kecuali sesuatu yang paling melekat di benak kita. Mustahil seorang bisa mengucapkan la ilaha illallah kalau la ilaha itu bukan betul-betul tertancap dalam dirinya. Dia mau tahu persis ya makna la ilaha illallah, meyakininya, dia mencintainya, dia tunduk kepadanya, ya, dia ridho dengan ketetapannya, ya, dan dia memperjuangkannya. Pantas dia untuk kemudian dimudahkan untuk berikan tasbih untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga di akhirat ketika ditanya dia diberikan bisa menjawab pertanyaan itu, karena bukan cuma ikut-ikutan, sesuatu yang betul-betul dia ilmui, dia yakini, dia perjuangkan. Ya. Ya. Dan barang siapa yang menganggap remeh ya hal ini, usul salasa ini, dan dia tasahala ya, menganggap sepele ya, dan dia tidak lam yarfa biha ra'san, dia tidak mengangkat kepalanya, artinya dia tidak mau memperhatikannya, nggak sudi untuk mengangkatnya, kayaknya sesuatu yang nggak penting lah. Fala yalumanna illa nafsah, maka hendaknya dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Allah sudah turunkan kitabnya, Allah utus rasulnya, Allah datangkan para pewaris rasulnya yaitu para ulama untuk mendakwahkan kepadanya. Ya. Maka yang salah dirinya sendiri, apa yang ada pada dirinya yang menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, innallaha la yahdil qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang kafir, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang fasik, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang yang zalim. Ya, di antara bentuk kedzaliman adalah kibar, sombong. Orang yang dalam hatinya ada kesombongan sulit untuk mendapatkan hidayah. Ya, makanya sombong apa? Batarul haq wa qumtun nas, menolak kebenaran. Dia sombong dengan al-haq, padahal al-haq itu diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah al-haq, dan al-haq bersumber darinya. Enggak ada kesombongan yang lebih besar dari ini. Ketika datang kebenaran kepadanya kemudian dia sombong, lebih mengikuti hawa nafsu daripada dalil. Ini kesombongan yang sesungguhnya. Wa qumtun nas, dan dia menghinakan manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW mendakwahi mereka, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan aina la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kita harus meninggalkan Tuhan kita yang banyak gara-gara seorang penyair gila. Itu kesombongan. Ya, sebagaimana dalam sebuah syair Arab mengatakan al ilmu haroba lil fata al muta'alli kasaili haroba lil makadil ali. Ilmu itu akan senantiasa menghindar dari pemuda yang sombong, sebagaimana air yang mengalir senantiasa menghindar dari tempat yang tinggi. Air yang mengalir senantiasa mencari tempat yang rendah, dan dia menghindar dari tempat yang tinggi. Makanya manusia yang paling banyak ilmunya siapa? Orang yang paling tawadu dengan kebenaran, tawadu dengan ilmu.
Itu orang yang paling banyak ilmunya. Sebagaimana air yang paling banyak menampung air adalah yang paling rendah. Nah, ya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 46. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barang siapa yang melakukan amal soleh falinafsih, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang membuat keburukan, maka itu akan menimpa kepadanya dirinya sendiri. Dan Rabbmu itu tidak akan mendolimi hambanya. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ketika dia mendapatkan keburukan, jangan menyalahkan siapapun, tapi salahkan diri sendiri karena kesalahannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Anal qasim wallahu mu'ti. Aku hanyalah yang membagikan, tapi Allah yang memberi. Rasul berdakwah kepada siapapun, dibagikan hidayah kepada siapapun, hidayatul irsyad wa dalalah. Tapi memberi hidayah taufik sehingga orang tersebut mengetahui ini kebenaran, mau menerima kebenaran meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, kemudian dia bisa mengamalkannya, istiqomah di atasnya, itu semata-mata Allah yang memberi. Maka kata Rasul, aku hanya membagikan saja, berdakwah kepada siapapun, tapi siapa yang diberi hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian apa itu usul salasah? Wahya ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usul salasah, 3 prinsip utama, yaitu pengenalan hamba kepada Rabbnya, pengenalan hamba kepada agamanya, dan pengenalan hamba kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 pokok, ya, yang semua permasalahan agama itu kembali kepada 3 pokok ini. Dan semua, ya, permasalahan agama bercabang dari pokok ini. Pengenalan tentang Allah, pengenalan terhadap agamanya, dan pengenalan terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini saya membeberkan secara global sebelum nanti dirinci satu persatu. Ya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, ma'rifatul abdi rabbahu tabaraka wa ta'ala bima ta'arrafa ilaihi fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min wahdaniyatihi wa asma'ihi wa af'alihi. Pengenalan hamba terhadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya di dalam kitabnya dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari keesaan Allah Ta'ala, dari nama-nama dan sifatnya. Allah perkenalkan, ya, bahwa dia itu esa, Qulullahu ahad, lam la tadribu lillahi amsal, laisa kamitslihi syai'. Itu semuanya menunjukkan wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa, gak ada yang semisal dengannya. Juga perkenalan apa yang Allah kenalkan tentang nama dan sifatnya. Gak bisa kita mengenal Allah Ta'ala kecuali dengan mempelajari nama dan sifatnya. Karena kita tidak tahu tentang Allah Ta'ala. Allah itu gaib mutlak, gak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah. Maka kita baru tahu tentang Allah setelah Allah mengabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, baru kita tahu tentang Allah Ta'ala. Ya, jadi pengenalan tentang Allah itu ada 2, ya, pengenalan secara dalil-dalil syar'iyah dan juga pengenalan terhadap dalil-dalil kauniyah. Ya, mempelajari tentang nama dan sifatnya, apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana penjelasan para salaf tentang hal tersebut, ya, agar supaya kita tidak melakukan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah Ta'ala. Banyak melakukan ilhad. Baru setelah itu kita kemudian diajak untuk memperhatikan alam semesta. Karena alam semesta ini kenapa disebut alam? Karena dia itu alamat yang menunjukkan kepada penciptanya. Kita mengetahui bahwa Allah itu maha besar dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, zatnya maha besar. Dari mana? Di antaranya kita melihat alam semesta, langit yang begitu tanpa ujung,
Yang itu kalau 7 lapis itu satu lapis saja kita nggak tahu besarnya seperti apa. Padahal 7 lapis langit dibanding dengan kursi, kecuali seperti apa? Cincin yang dilepaskan di padang yang luas. Ma samawatu sab'u 'alal kursi ila kahalqatin mulqatin bi'adin falatin. Tidaklah langit yang 7 dibandingkan dengan kursi kecuali seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Wa fadlul arsy 'alal kursi kafadlatil kal falat 'ala tilkal halaqah. Dan keutamaan aras dibanding dengan kursi seperti keutamaan padang yang luas tadi dibanding dengan cincin. Artinya 7 lapis langit, 7 lapis bukan cuma selapis, 7 lapis dibandingkan dengan kursi hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang luas. Dan kursi dibanding dengan aras seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Dan Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Ciptanya itu menunjukkan kepada kebesaran Allah Ta'ala. Maka dengannya semakin kita mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi ingat, itu harus dibarengi dengan dalil-dalil syar'iyah. Karena kalau dia tidak dibarengi dengan dalil syar'iyah, dia akan multi tafsir dan setan akan membawanya. Ya, tidak jarang yang hanya memperhatikan alam semesta itu sampai kepada ateis. Karena tidak dibimbing oleh wahyu. Ya. Jadi makna Allah itu ya, bahwa dia esa dalam pengaturannya begitu teratur, pergantian siang dan malam dan sebagainya, itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat 2 mau teratur, masing-masing akan membuat aturan sendiri kacau. Keteraturan yang ada itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa huwa rabbu kulli syai' wa malikuhu. Dia adalah Rabb segala sesuatu dan dia yang menguasainya. Malik itu. Sini pernah dibahas nama Allah Malik ya belum? Sudah ya kalau nggak salah. Jadi kalau Malik tanpa alif itu namanya raja. Kalau Malik artinya penguasa dan pemilik. Tapi kalau Malik artinya yang menguasai. Dialah yang menguasai segala sesuatu. Ya. La ilaha ghairuh. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada yang disembah selain dia. Wala robba siwah, tidak ada rob ya, selain dia. Ya, kalau rob itu rububiyah ya, rububiyah itu rukun rububiyah itu ada 3, yaitu al-khalq, al-mulk dan at-tadbir. Jadi rob itu namanya dia satu-satunya pencipta. Gak ada yang menciptakan kecuali dia. Kemudian tidak ada yang memiliki, yang menguasai kecuali dia. Semuanya miliknya. Kemudian tadbir yang mengurus. Gak ada satupun yang bergerak, yang diam, zahir maupun batin. Semuanya itu dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Rabb, rububiyah. Dan pengaturan banyak ya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, berikan manfaat, menghilangkan mudarat, itu banyak ya, masuk kepada rububiyah. Wa hadza aslul usul, inilah fondasi atau prinsip dari seluruh prinsip yang ada. Ini pokoknya pengenalan kepada Allah. Makanya rukun iman yang menjadi pondasi, yang menjadi pokoknya adalah al-imanu billah. Dan keimanan yang lainnya itu dibangun di atas keimanan kepada Allah. Kalau orang sudah tidak percaya kepada Allah, sudah dari awal sudah nggak ada iman. Akan mungkin yang lain itu disusun di atas keyakinan tanpa mengimani Allah Ta'ala. Maka ini pokoknya. Pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya ini pokok dari usul yang 2, mengenal agama dan mengenal Rasul. Ini aslul usul. Ya. Fayajibu alaina ma'rifatuhu, maka wajib bagi kita untuk mengenalnya. Lina'budahu ala haqiqatin wa basiratin, agar supaya kita beribadah kepada Allah di atas hakikat yang sesungguhnya. Wa basiratin, di atas ilmu. Sungguh tidak masuk akal kita beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal siapa yang kita sembah. Bagaimana kita akan tawakal yang benar kepadanya?
bagaimana kita akan husnudun kepadanya? Bagaimana kita akan mencintainya? Bagaimana kita akan takut kepadanya kalau kita tidak mengenalnya? Pokok sekali ini, mengenal Allah Ta'ala. Aku coba kita beribadah kepada di atas hakikat yang sesungguhnya, di atas basirah, di atas ilmu. Wala yakunul insan ala haqiqatin min dinihi illa ba'dal ilmi billahi subhanah. Dan tidaklah seseorang, ya, manusia itu dia berada di atas hakikat agamanya kecuali setelah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yajibu lahu min at-ta'lim wal ijlal, dan apa yang wajib bagi dia, apa yang wajib bagi dia kepada Allah Ta'ala berupa pengagungan, wa ijlal, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ma'rifatullah. Tapi di sini tidak dibahas. Ini hanya sekedar petunjuk. Ya. Adapun pembahasan tentang ma'rifatullah, ya seperti yang kita bahas pada kitab sebelumnya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, fikul asma'il husna, an-nahjul asma, itu kitab-kitab yang mengajarkan kita kepada nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya. Dan pengenalan terhadap nama Allah Ta'ala itu ada dua macam. Ada yang bentuknya seperti yang kita bahas, mengenal tentang nama-namanya, sifatnya, kemudian asar, ya, buah keimanan dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat tersebut. Ada model kedua, yaitu berbicara tentang qawaid, kaidah-kaidah salaf di dalam menetapkan nama dan sifat. Dan ini biasanya kitab-kitab bantahan, kitab-kitab berudud di bantahan kepada orang-orang menyimpang di dalam masalah asma wa sifat. Dan banyak seperti akidah al-wasitiyah, akidah Tohawiyah, akidah Tadmuriyah, Hamawiyah, itu kitab-kitab yang bagus sekali di dalam kaidah-kaidah tersebut. Tapi ini biasanya, ya ini ya untuk santri, ya, karena lebih kepada teoritis, bantahan-bantahan dari subhat. Kalau di awam itu tidak cocok, ya, karena itu ya perlukan ilmu-ilmu yang lain. Dan juga ya kalau kitanya tidak insop, ya tidak ini, cenderung membuat hati jadi keras, ya, karena lebih kepada bantahan-bantahan, ya itu. Jadi ada dua jalur dalam pembahasan tentang Allah Ta'ala, tentang asma wa sifat khususnya. Adapun jalur yang kedua, yaitu tentang uluhiyah, itu biasanya ini yang paling banyak dibahas, seperti kitab tauhid, ya. Termasuk usul salasah pun lebih ke sana, lebih kepada tauhid uluhiyah. Ya. Nah, itu dibahas secara, di sini hanya disinggung saja secara global. Nanti dijelaskan agak rinci meskipun tidak begitu rinci. Kemudian yang kedua, ma'rifatu dinihi, mengenal agamanya. Ayat dinil Islam alladzi ta'abbadna bihi bi adilatihi minal kitabi wa sunnah. Itu mengenal agama Islam, yaitu yang kita beribadah dengan agama tersebut dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Dan Islam itu secara bahasa itu maknanya adalah al-istislam wal inqiyad. Al-istislam artinya pasrah, wal inqiyad tunduk. Itu Islam. Nah, ketika Allah Ta'ala falamma aslama wa talahu lil jabin, tatkala Ibrahim dan Ismail itu aslama, pasrah, dan meletakkan kepalanya itu di pelipisnya, hendak langsung disembelih. Itu aslama, itu maknanya aslama wal inqiyad, istislam wal inqiyad, itu secara bahasa pasrah, sumrah, dan tunduk. Adapun secara istilah, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa Islam itu adalah pasrah sumrah, istislam dengan tauhid, ya, itu dengan tauhid yang tiga di dalam rububiyah,
mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah maupun asma wa sifat. Dan dia menyerahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah semata. Maka barang siapa yang dia itu beribadah hanya kepada Allah semata, sungguh dia telah istislama lahu. Dia telah pasrah sumerah kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya. Kenapa? Dan itu nggak cukup hanya itu saja, harus ada buktinya. Ya, buktinya yaitu inqiyad, tunduk. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah, dan tunduk dengan ketaatan, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Tidak cukup hanya dengan keyakinan, tapi wajib ada buktinya, inqiyad. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini makna dari la ilaha illallah. Bukankah la ilaha itu nafyu wal isbat, menafikan dan mengisbat, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, bahkan nanti berlepas diri dari tagut, itu makna dari penafian. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, harus ada penafian. Ya. Nah, kita lanjutkan setelah sholat isya. Astaghfirukum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, itu mengenal agama Islam. Ya, kita beribadah dengan agama tersebut, ya, dan pengenalannya itu dengan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Tadi sudah disebutkan Islam baik secara lughah maupun secara istilah. Secara lughah yaitu al-istislam wal inqiyad, sementara secara istilah yaitu istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bita'ah wa bara'atu minasyirki wa ahli, ya. Jadi kita semakin jelas nanti ketika pembahasan tentang tagut, ya, bahwa berlepas diri dari sembahan selain Allah, termasuk di dalamnya adalah tagut. Tagut itu secara garis besar adalah sesembahan selain Allah. Itu bagian dari makna dari la ilaha illallah. Kemudian ya di sini saya pun memberikan definisi Islam yang paling mudah, definisi ini paling mudah. Wa syar'an syar'i ma'amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Itu Islam adalah apa yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan Rasulnya, itu adalah Islam. Ya, makanya semua Nabi dan Rasul semuanya adalah Islam. Itu Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu ma'rifatu nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu al-wasithah bainana wa bainallah ta'ala fi tablighi risalah. Karena Rasulullah SAW merupakan wasithah, perantara di antara kita dan Allah Ta'ala di dalam menyampaikan risalah. Ya, maka ya ini penting sekali, ya, untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah perantara untuk sampainya wahyu, sampainya risalah kepada kita, dan beliau yang mempraktekannya dan yang menafsirkan wahyu tersebut. Maka bagaimana kita akan mengenal agama ini dengan benar kalau kita tidak mempelajari tentang sirah Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadisnya? Bagaimana kita akan mempraktekkan, ya, sabda-sabdanya? Ya, bagaimana kita akan meyakini sesuai dengan keyakinan kalau kita tidak mempelajari tentang Rasulullah SAW, tidak mengenal Rasulullah SAW? Wa huwa afdalul khalq 'alal itlaq, dan dia adalah makhluk yang paling afdal secara mutlak. Wal ayatu wal ahaditsu fi fadlihi wa syarafihi katsiratun jiddan, dan ayat-ayat begitu hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah SAW itu sangat banyak.
Wa ma'rifatu fardun ala kulli mukallaf, dan mengenal Rasulullah SAW itu hukumnya wajib bagi setiap yang mukallaf. Li'annahu tariqun, li'anna la tariqa lana illa ibadatillah illa bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar kecuali dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan bisa memahami agama ini tanpa mengetahui tentang Rasulullah SAW, apa yang dia sabdakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia tafsirkan dari wahyu, dari Al-Quran, dari sunnah-sunnahnya, apa yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya, dan sirah Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah SAW. Itu semua itu dibangun di atas tauhid, untuk menegakkan tauhid. Maka kalau kita belajar sirah tapi kemudian tidak sampai kepada tauhidullah atau tidak dikaitkan dengan tauhidullah, maka kita kehilangan inti dari sirah tersebut. Apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul perjuangkan, perang-perang Rasul itu untuk apa? Menegakkan tauhid. Maka kalau kita mengajarkan sirah, maka wajib bagi kita untuk mengaitkan semua yang Rasul lakukan itu kepada tauhid, tujuannya. Jadi dakwahnya semua para nabi dan rasul. Laqad ba'atsna likulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Ini dakwahnya para nabi dan rasul. Sungguh telah kami utus pada setiap kaum seorang rasul. Seruannya sama. Ubudullah, sembahlah Allah semata. Wajtanibut taghut, jauhi sesembahan selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kalimat tauhid itu yang diperjuangkan. Ya. Wa nabiyyu rajulun uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bihi fa rasul. Dan nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Atau terkadang nabi itu mengikuti risalah Rasul sebelumnya. Jika dia diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, maka dia adalah seorang Rasul. Ini perbedaan yang paling kuat antara Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu orang yang diberikan wahyu syariat, tapi syariatnya itu mengikuti syariat sebelumnya dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Beda dengan Rasul. Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikannya dengan syariat yang berbeda dengan yang ada di kaumnya. Jadi kaumnya sudah menyimpang jauh, diturunkanlah Rasul. Berat Rasul itu ya. Nah, wa dzakara mu'allif rahimahullah ta'ala hadhihi usul mujmalatan summa yadhkuruha mufassalatan aslan. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan pondok prinsip-prinsip ini secara global. Ya, kemudian nanti beliau akan menyebutkan secara terperinci satu prinsip ya, dijelaskan satu prinsip. Tatmiman lil faidah, untuk menyempurnakan faidah, wa tansita lil qari, dan untuk memberikan semangat kepada yang membaca. Fa innahu idza arafaha mujmalatan arafa al-badaha baqiya mutasawiqan ila ma'rifati ma'aniha wa tafasiliha. Wallahul muwafiq. Jadi ini metode mu'alif itu pertama disebut terus secara global, kemudian menyebutkan secara terperinci ya. Untuk menyempurnakan faidah, untuk si pembaca itu semangat ya. Karena jika seseorang itu mengetahui secara global, mengetahui lafaz-lafaznya, maka dia akan bersemangat ya, merindukan untuk mengetahui perinciannya ya. Mengetahui maknanya dan perinciannya. Wallahul muwafiq. Allah lah yang memberi taufik. Nah, ya itu penjelasan usul salasa secara global. Bukannya kita tamat. Tapi insyaallah nanti kita akan masuk kepada perincian. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal agama ini dengan dalil-dalilnya, dan juga mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di sini bukan tempatnya untuk mendetailkan permasalahan, hanya pembahasan yang lebih detail dari yang barusannya. Karena kalau detailnya itu di kitab-kitab tersendiri, seperti mengenal Allah ya di kitab-kitab tentang asma wa sifat,
mengenal nabinya ya di sirah ya, sirah Nabi Nabawiyah. Mengenal agama Islam itu tersebar di kitab-kitab akidah, kitab fikih, kitab adab, itu tersebar di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum ya. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan untuk kali ini. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi tadi baru penjelasan global tentang usul salasah. Itu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pertanyaan? Cekapnya gampil lah insya Allah. Mung tilu. Tapi upayakan begitu ditanya teh ulah poho. Cetan berat. Kudu jadi amalan, makanya apa? Arba'in masail aula al ilmu wa ma'rifatul nabiyyin ma'rifatul din isabil adillah wa asani wal amalu bihi asalis ad-da'watu ilaihi arabi as-sabru ala adafihi. Ini 4 hal. Ya, kita harus mengilmuinya, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya minimal kepada keluarga kita. Karena itu menunjukkan kesempurnaan seseorang itu meyakini sesuatu, maka dia akan mendakwahkannya. Ini apa yang saya yakini, dia akan sampaikan minimal kepada anak dan istrinya, dan itu fardu ain. Hukumnya fardu ain. Dan kemudian dia bersabar, baik di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, dalam berdakwah. Ini urutannya menuntut ilmu aja kadang-kadang kita nggak sabar ya. Apalagi untuk bisa mengamalkan itu lebih berat lagi. Berdakwah lebih berat lagi. Ya. Dan itu semua terkandung dalam surat Al-Asr. Ya, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, dan tidak mungkin beriman kecuali dia berilmu. Nah, wajib berilmu. Alladzina amanu wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan dia saling menasihati di dalam kebenaran. Inilah dakwah. Watawassaw bis sabr, dan saling mewasiati di dalam kesabaran. Jadi 4 hal ini bukan beliau dari pikirannya, tapi ini berdasarkan kandungan firman Allah Ta'ala surat Al-Asr, agar supaya kita bebas dari kerugian, rugi dunia akhirat. Untuk bisa bebas dari kerugian apa? Kita belajar, berilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atas semuanya itu. Allah bisa ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Ya, silakan Pak RW. Dahul jannah. Ya, kalam itu namanya kalam itu bisaut. Kalam itu dengan suara walafad, dan dengan lafad. Makanya kalamullah menurut Ahlus Sunnah yaitu suara dan lafad. Ma'ani, ada maknanya, itu namanya kalam. Beda dengan kata Asy'ariyah itu kalamun nafsi, ucapan jiwa. Itu bukan kalam namanya. Jadi kalam itu betul-betul terucap. Adapun apakah yang tidak mengucapkan itu pasti tidak selamat, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Cuman itu dohirnya, barang siapa yang Allah mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Allah janjikan niscaya dia masuk surga. Itu termasuk orang yang Allah berikan tasbih. Kenapa Allah berikan tasbih? Nggak mungkin begitu saja Allah semata-mata berikan tasbih, kecuali dia orang yang betul-betul mengilmuinya, orang yang betul-betul meyakininya dan mengamalkannya setiap harinya. Karena seseorang itu dimatikan di atas kebiasaan dia, baik kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Kalau kita punya kebiasaan buruk, khawatir kita wafat dalam keadaan diwafatnya seperti itu. Makanya kita biasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, agar supaya nanti kita sakaratul maut itu kita diwafatkan dalam keadaan kita melakukan perbuatan yang baik. Ya, dan seorang ketika sakaratul maut itu dia lupa semuanya,
kecuali sesuatu yang betul-betul terkait di dalam dadanya. Nah, orang yang mengamalkan la ilaha illallah, dia betul-betul tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia senantiasa mengesahkan Allah dalam seluruh ibadahnya, di dalam harapnya, di dalam takutnya, di dalam tawakalnya, dan itu amalan sehari-hari. Kalau itu senantiasa tertanam di dalam dirinya, dia berusaha untuk menghindari, dia mengetahui kesyirikan dan dia berusaha untuk menghindarinya di setiap saatnya. Dan dia selalu menunjukkan semua ibadahnya itu bukan untuk dunia, bukan untuk pujian manusia, tapi semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini yang nanti mati Allah mudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu betul-betul terpati dalam dirinya. Makanya nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Dia tidak berguna ucapan la ilaha meskipun bari gudag-gudag 1000 kali. Kalau dia nggak paham apa maknanya, dia tidak meyakininya, dia tidak jujur antara ucapan dengan di hatinya, dia tidak ikhlas, harus terbebas dari kesyirikan. Kesyirikan maka pembatal syahadat, pembakal keislaman. Ada kecintaan yang mendalam tentang la ilaha illallah, ketundukan terhadap makna dari la ilaha illallah. Semakin terpenuhi syarat-syarat, dan satu saja syarat yang tidak terpenuhi maka batal la ilaha illallah. Itu perkara yang sangat penting, dan kebanyakan kaum muslimin nggak tahu. Kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa syarat la ilaha illallah, kebanyakan tidak tahu. Aduh kateuing. Tapi lo masalah politik mah ngocoblak itu. Sepang jago masalah politik mah. Tapi masalah ini masalah mendasar yang dia akan ditanya tentang, terkadang dia tidak tahu. Ditanya Islam, memang Islam teh Isa, subuh, lohor. Dia mengaku Islam, dia nggak tahu apa makna Islam, apa iman, apa ihsan, apa itu ibadah. Tanya apa ibadah, apa rukun ibadah, apa syarat ibadah. Kadang orang tidak tahu. Ini perkara yang pokok. Dia selalu mengatakan ini ibadah kepada Allah, tapi dia nggak tahu apa maknanya. Ismun jamil kulli ma yubulhu minal aqwal wal afal adh-dhahir wal batinah. Kemudian apa syarat ibadah? Syarat ibadah yaitu ayakuna lillah wa ayakuna ala sunnah. Harus ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah. Apa rukun ibadah? Khauf, roja, mahabbah. Harus ada rasa takut, ada harap, ada kecintaan. Nah itu gimana ibadah kita akan diterima? Masalah perkara yang remeh saja tentang maknanya kita tidak tahu. Dan kita belajar itu sampai mati, mati. Nggak ada yang kemudian merasa sudah cukup ilmu, nggak ada. Ya, simkuring jauh kan, terus belajar sampai mati. Jadi nuntut ilmu teu aya pangsiuna, anu aya pangsiuna mah PNS, CPNS aya pangsiuna. Dengaran tolib sebagai pelajar itu nggak ada pensiun sampai mati kita belajar. Ya, itu Pak RW ya. Ya. Itu kalimat yang sangat agung sekali. Puncak dari keimanan. Makanya al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah, tauhid. Yang paling bawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Maka iman itu iman itu qaulun bil lisan wal amalun bil arkan wal qaul bil lisan amalun i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan yazudu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan dia bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Itulah bedanya kita dengan Murji'ah. Murji'ah itu ada yang mengatakan iman itu hanya qaulul bil lisan saja, ucapan dengan lisan. Barang siapa ucapkan la ilaha illallah sudah dia pasti masuk surga, tidak batal keislamannya. Itu Murji'ah.
Ada yang mengatakan iman itu i'tiqadun bil jinan saja, keyakinan dalam hati. Maka kita nggak boleh mengkafir-kafirkan yang lain. Meskipun dia berbuat kekafiran yang bawahan, yang jelas, nggak boleh. Itu murji'ah. Ya, ada dua kelompok yang menyimpang dalam masalah iman, yaitu murji'ah dan khawarij. Kalau murji'ah nggak pernah mengkafirkan, khawarij tukang kopar kafir. Salah seetik langsung kafir gitu kan. Ya, itu khawarij. Tukang bom sana sini lah itu khawarij itu. Ya. Dan kita pun gimana kita bisa tidak terjatuh ke dalam ekstrim kanan ekstrim kiri, kita harus pertengahan. Nah itu kita harus belajar. Makanya ada akidah al-wasitiyah. Ya, selain itu menisbatan kepada Qadi al-wasitiyah yang meminta risalah tersebut, dan Ibnu Taimiyah itu menuliskan itu dari bada asar sampai menjelang maghrib. Orang diajarkan 2 tahun gitu. Dia bilang menuliskan saja inti-inti dari akidah Islam pertengahan, yang itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Akidah al-wasitiyah, keyakinan yang wasitiyah, pertengahan. Inilah kita nggak bisa pertengahan kecuali kita mengetahui mana yang ekstrim kanan, mana ekstrim kiri, baru kita bisa betul-betul yakin bahwa kita itu di tengah. Kalau tidak kita belajar, kalau kita nggak belajar, sangat mungkin rasaan mah benar pada orang teh geus kagebrus ka kanan atau kakenca. Orang teh apal eta. Kagak mungkin kita pertengahan kecuali kita terus belajar. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan taufik ya kepada kita untuk senantiasa terus semangat belajar sampai kita diwafatkan, dan semoga di antara husnul khotimah kita mati dalam keadaan belajar. Naktafi hadzal qadar, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.